Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Kalian secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April mendatang. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April, bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta, itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April, itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi. Dan hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas mereka di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8
Jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak, Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak banget. Nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit lah ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas ini. Namun, penyebab bau gas masih belum diketahui. Gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan ini. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga pagi tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu perusahaan gas negara menyebut bau gas yang cukup menyengat di sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Hal itu dipastikan setelah timnya menelusuri sejumlah titik. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas. Pemirsa, ruas Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lancar Sabtu siang. Tidak tampak kemacetan yang mengular seperti beberapa hari yang lalu. Ya, masih terlihat sejumlah truk kontainer melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok dan sebaliknya arah menuju Cempaka Putih, namun arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sebelumnya Kamis dan Jumat kemacetan mengular terjadi di ruas Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan. Ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Kemacetan disebabkan oleh penambahan volume bongkar muat di pelabuhan New Priok Container Terminal 1. Peningkatan bongkar muat itu terjadi karena ada 3 kapal yang berlabuh di luar jadwal. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass sopir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin
itu dua sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan